Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1723 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar, dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan sekarang ini kita sudah ada di kitab Keluaran pasal 23, ayat 6 sampai ayat 9. Di bawah perikop peraturan tentang hak-hak manusia. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Yang pertama sudah perhatikan di ayat 6. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Amin. Yang pertama, jangan memperkosa hak orang miskin. Amin. Apa arti memperkosa? Memperkosa itu kan artinya memaksa dengan keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita itu punya hak. Betul? Saudara punya hak di tengah-tengah keluarga saudara, mungkin saudara sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Semua kita punya hak. Betul? Jadi kita punya bagian kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah perhatikan tingkah laku orang yang serakah. Dia sudah punya bagian, tetapi dia masih merampas hak orang yang di bawah dia. Dia melihat bahwa, wah ini orang tidak berdaya. Orang ini tidak punya teman, pejabat, orang berpangkat. Orang ini orang susah. Sehingga mereka mengambil haknya orang miskin tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini berkata, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah melarang, jangan kita lakukan. Mungkin saudara menganggap, wah ini orang tak berdaya. Kalau saya ambil, dia pasti tidak melawan. Kalaupun dia melawan, pasti dia kalah. Karena saudara mungkin punya power, punya uang, punya kenalan orang-orang yang berpangkat. Sehingga saudara dengan leluasa menguasai, mengambil hak orang miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Mungkin orang susah itu, orang miskin itu, tidak dapat melawan saudara. Tetapi ingat, ketika saudara melanggar firman Tuhan ini,
yang saudara hadapi bukan lagi orang miskin itu, yang tidak berdaya itu, tetapi Allah yang maha kuasa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan orang-orang yang serakah, yang merampas hak orang miskin. Saudara perhatikan akhir hidup mereka, menderita. Tuhan hantam dengan kebangkrutan, Tuhan hantam dengan sakit penyakit, dan lain sebagainya. Makanya saudara, jangan memperkosa, jangan merampas hak orang miskin. Karena Tuhan akan membela mereka kalau saudara mengambil hak mereka. Saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, ayat 7a, perhatikan. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menghendaki saudara terlibat dalam satu masalah yang direkayasa, sehingga saudara dipaksa untuk berdusta. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini. Orang percaya, ya orang Kristen, saudara dan saya, anak-anak Tuhan, tidak boleh berdusta. Tidak boleh berdusta. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin saya katakan, orang yang berdusta itu bukan diinspirasi oleh firman, tetapi diinspirasi oleh iblis, bapa dari segala penipu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang terinspirasi untuk menipu, saudara diinspirasi oleh iblis, karena iblislah bapamu, bapa segala penipu. Jadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku anak Tuhan, dia akan hidup dalam terang kasih Tuhan. Amin. Sehingga tidak ada dusta di antara orang percaya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya tidak boleh berdusta. Amin. Dia selalu mengatakan kebenaran. Ya, dia katakan ya, tidak, dia katakan tidak. Amin. Karena selebih itu pekerjaan siapa? Pekerjaan iblis. Makanya orang percaya dilarang berdusta. Haleluya. Yang ketiga saudara, jangan membunuh orang. Saudara perhatikan di ayat 7b di sana. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Amin. Saudara jelas, pesan Tuhan jangan membunuh orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu ini saya melihat justru di kantong-kantong Kristen, banyak orang Kristen saling bunuh satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bangga kalau saudara sudah membunuh orang. Karena orang yang membunuh akan berhadapan dengan Tuhan yang mencipta manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara punya hewan piaraan, terus tiba-tiba ada yang membunuh hewan piaraan saudara. Saya mau tanya, saudara marah nggak? Marah saudara. Pasti saudara akan balas dendam saudara. Pasti saudara akan ambil parang, cari orang yang membunuh hewan piaraan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghabisi nyawa orang, kita sedang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia itu. Tuhan pemilik manusia itu. Tetapi kita bunuh saudara, kita habisi nyawanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghabisi nyawa orang, kita berhadapan dengan pencipta, Allah, Tuhan kita yang kita sembah, yang menciptakan alam semesta ini. Kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mulai ada rencana untuk bunuh orang, untuk membalas dendam keluarga saudara, saudara bertobat. Karena
Hidup mati kita itu bukan kita yang menentukan, tetapi Tuhan. Amin. Jangan mendahului rencana Tuhan. Menghabisi nyawa orang, jangan. Saudara, tanpa saudara bunuh pun orang itu pasti akan mati pada waktunya. Betul? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengambil posisi Tuhan dengan menghabisi nyawa orang sebelum waktunya. Biar dia mati secara alami, saudara. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membalas kejahatan orang, lalu membunuh orang itu, saudara dimurkai Tuhan, saudara akan dihukum oleh Tuhan. Saudara, biar Tuhan yang balas. Kita cukup berdiam diri, cukup berdoa buat orang yang sudah melakukan kejahatan kepada kita. Bukan bagian kita untuk menghabisi nyawa orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau lihat dari sudut pandang yang berbeda. Membunuh memang menghabisi nyawa orang. Betul, itu membunuh. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata begini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang apa? Seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Apakah kita pernah membenci orang dalam diri kita? Mungkin itu orang tua kita yang sudah bertindak keras kepada saudara waktu saudara anak-anak sehingga timbul kebencian, kemarahan di dalam hati saudara. Atau mungkin ada permasalahan di tengah keluarga saudara sehingga di tengah keluarga saudara saling benci, kakak, adik, saudara, bersaudara saling benci satu dengan yang lain. Atau saudara membenci tetangga saudara yang menurut saudara mungkin, wah dia sangat-sangat berkeleh soalnya Pak Pendeta. Makanya saya benci sekali orang itu. Dan lain sebagainya. Nah, kalau ada di dalam hati kita ada satu kebencian kepada satu pribadi, satu orang. Kita sama seperti sudah membunuh orang itu. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa orang yang kita benci dalam diri kita? Kalau banyak, sebanyak itulah kita sudah membunuh orang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Karena firman Tuhan ini katakan bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Pasti mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Amin. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Jangan dendam, kesumat, kebencian ada di dalam diri kita. Lepaskan itu semua. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada saudara. Haleluya. Yang keempat, saudara, perhatikan. Tidak boleh menerima suap. Ayat 8. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak boleh menerima suap. Saudara yang bertugas di dalam pemerintahan atau di dalam pekerjaan saudara, firman Tuhan ini dengan jelas. Tidak boleh menerima suap. Saudara, banggalah saudara kalau hidup saudara sederhana, saudara menerima sesuai dengan apa yang saudara dapatkan dalam pekerjaan sesuai dengan gaji, dan saudara hidup di sana dengan sederhana. Berbanggalah saudara, daripada saudara hidup mewah, punya harta kekayaan yang luar biasa banyaknya, tetapi semua itu hasil dari suap, hasil dari korupsi. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbanggalah saudara kalau saudara seorang pejabat, tetapi saudara hidup sederhana, hidup dari gaji saudara, hidup jujur. Betul, mungkin penampilan, kemewahan hampir tidak ada di dalam kehidupan saudara. Rumah saudara mungkin sederhana, kendaraan saudara sederhana, tetapi berbanggalah saudara kalau saudara hidup jujur di hadapan Tuhan, tidak menerima suap. Daripada saudara punya kemewahan, kekayaan, harta ada di mana-mana,
tetapi didapatkan dari hasil suap. Di hadapan Tuhan itu haram hukumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang anak-anak Tuhan, saudara harus berani menolak suap. Ya Pak Pendeta, kalau cuma 10.000, 20.000, 100.000, 200.000 mungkin kita masih bisa tolak. Tapi kalau sudah 1M, 2M, saya mau tanya sama saudara, kalau saudara sudah disuap 1 miliar, 2 miliar, saudara, pertanyaan saya sederhana. Apakah saudara akan ambil atau akan saudara tolak? Wah, kalau tolak ini sayang Pak Pendeta, kapan lagi ya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini kita tidak boleh tawar-menawar. Firman Tuhan ini dengan jelas. Suap janganlah kau terima. Ketika kita menerima suap itu, kita berhadapan dengan hukum Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mau berapapun orang menyuap saudara, lakukan firman Tuhan ini. Janganlah kau terima. Karena di saat saudara menerima suap itu, di ayat 8 di situ dikatakan, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Di saat saudara menerima suap, saudara akan menyimpang dari kebenaran. Makanya Tuhan membenci suap. Karena kalau saudara anak-anak Tuhan menerima suap, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu yang Tuhan tidak kehendaki. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menerima suap. Yang terakhir, yang kelima, ayat 9. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Amin. Yang kelima, tidak boleh menekan orang asing. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menekan orang-orang yang menjadi pendatang di daerah saudara. Mereka yang merantau, jangan saudara tekan. Karena saudara mungkin merasa, saya tuan tanah di sini. Sehingga saudara seenak udel saudara menekan mereka yang datang mencari makan di daerah saudara. Saudara merasa saudara raja, sehingga saudara seperti Firaun yang menekan orang-orang pendatang. Saudara ingat, kita semua sama. Kita seorang pendatang. Kita pendatang di bumi ini. Saudara, firman Tuhan ini dengan jelas. Orang asing atau orang pendatang, orang perantau, janganlah kamu tekan. Karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada bangsa Israel, kalau mereka satu hari nanti sudah sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan, jangan pernah menekan orang pendatang atau perantau atau orang asing. Karena orang Israel waktu menjadi pendatang perantau di Mesir, mereka disiksa, mereka ditekan, mereka dijadikan budak. Jadi kita harus tahu diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama pendatang di dunia ini. Makanya kita harus tahu diri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, jangan memperkosa hak orang miskin. Maksud memperkosa ini merampas, merebut, mengambil hak orang miskin. Tidak boleh. Yang kedua, jangan berdusta. Tuhan tidak suka orang yang suka dusta. Kalau bicara dusta ini sudah bicara karakter. Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan tipu sana tipu sini. Itu bukan anak Tuhan tetapi anak iblis. Anak-anak Tuhan selalu mengatakan kebenaran. Amin. Yang ketiga, jangan membunuh orang. Apapun alasan saudara, entah itu orang bersalah sekalipun, tidak boleh kita bunuh. Dan kita sudah belajar tadi. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Membunuh di sana juga
diberikan definisi orang yang membenci saudaranya sama dengan seorang pembunuh. Jadi bertobat. Amin. Yang keempat, tidak boleh menerima suap. Yang terakhir, yang kelima, tidak boleh menekan orang asing, pendatang atau perantau di daerah saudara. Tidak boleh. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita lakukan firman Tuhan ini. Karena saya percaya, orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan Yesus berkati. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Dan biarlah Tuhan terus memelihara dan memberkati semua umat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberi penghiburan sejati. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka selalu. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.